Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Sedang saudaraku yang baru sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Sekarang timnas Indonesia yang saat ini berada di Bahrain, yang mana di sana dia melakukan persiapan untuk menghadapi laga lawan Bahrain. Nah, jadi sekarang udah kumpul semua dan Sintayong dengan timnya melakukan latihan-latihan kecil ya, yang mana bisa mengembalikan kondisi setelah perjalanan yang sangat jauh sekali. Dan di dalam latihan kecil itu, timnas pun mendapat sorotan terutama dari kaum Hawa, yang mana para fan-fan Bahrain itu banyak yang menonton walaupun latihan, khususnya cewek-cewek ya. Perlu kita ketahui ya, timnas Indonesia itu rata-rata muda, wajahnya ganteng-ganteng, dan campuran Indo-Eropa. Waduh, itu kalau bahasa kasarnya cewek-cewek Bahrain langsung terpesona menunggu lihat latihannya timnas Indonesia. Nah, jadi sekarang ini baru jadi trending topik di Bahrain bahwa timnas udah mendominasi berita-berita di media massa Bahrain. Begitu juga untuk supporternya. Waduh, itu juga menghebohkan, bukan lagi di Bahrain tapi seluruh media massa di dunia semua membahas. Nah, setelah dari Bahrain, Indonesia ke Cina ya. Dan media Cina tampaknya mulai gelisah melihat kemajuan timnas Indonesia dengan kehadirannya sejumlah pemain naturalisasi ya. Timnas Indonesia akan bertandang di Cina ya, pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia ini. Sangat sangat deg-degan dia ya. Kenapa? Karena dengan diperkuatnya dua pemain keturunan ya, yaitu Michelle sama Aliano, akan menambah panjang daftar pemain keturunan yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, media Sohu ya, itu menurut media ini mengatakan bahwa Indonesia di dalam menaturalisasi itu sangat efisien, betul-betul sangat efisien dalam melakukan naturalisasi pemain keturunan negara-negara Eropa ya. Nah, dibandingkan negara-negara Asia, Indonesia itu sangat efisien. Misalnya Thailand, Vietnam, Malaysia, Irak, Suriah, dan Palestina berlomba-lomba untuk menaturalisasi, tapi tidak seefisien PSSI atau Timnas Indonesia ya. Dan perlu diketahui juga ya, Timnas juga menaturalisasi Jean Raven, tapi untuk umur 20 tahun pada bulan Oktober ya. Nah, menyoroti penampilan apik seperti itu, maka Cina sangatlah stres bisa, pusing bisa, nggak bisa tidur semua ya bisa. Karena apa? Terutama yang nggak bisa tidur adalah pelatihnya. Informasi yang diterima ya, bahwa kalau Cina itu kalah dengan Indonesia dalam laga tanggal 15 nanti, dipastikan
pelatih Cina akan dipecat. Nah, karena apa? Karena tidak bisa mengangkat tim Cina dengan kemenangan. Ya. Laga pertama kalah dengan Jepang, laga kedua kalah dengan Arab Saudi, laga ketiga diprediksi kalah dengan Australia. Nah, harapan satu-satunya Cina itu bisa mengalahkan Indonesia. Ya. Maka dari itu Federasi Cina itu memberi kesempatan bahwa kalau melawan Indonesia bisa menang, ya, kemungkinan besar itu masih diperpanjang, artinya untuk melatih Cina. Tapi kalau kalah dengan Indonesia, wassalam. Karena dari fan-fan ya, dari netizen-netizen Cina, dia sering mengatakan bahwa kalah dengan negara lain tidak apa, tapi kalah dengan Indonesia sangat memalukan. Dan di sinilah pertaruhannya pelatih Cina yang saat ini betul-betul stres dibikinnya. Ya. Maka dari itu pelatih-pelatih yang dikorbankan oleh Indonesia ya, PSSI itu banyak sekali ya. Termasuk Australia kemarin korban ya, dengan PSSI. Termasuk Malaysia yang sudah out juga korban. Pelatih Vietnam korban setelah kalah dengan Indonesia dipecat. Apakah ini juga menambah daftar setelah kalah dengan Indonesia juga akan dipecat? Nah, itu adalah haknya Cina. Tapi secara logika ya sebaiknya dipecat. Kalau 4 kali laga tidak ada kemenangan sama sekali, ya untuk apa dipertahankan? Nah, ya. Jadi ini adalah pertaruhan hidup mati bagi Cina. Tapi secara hitung-hitungan, ya, secara hitung-hitungan ini Cina kalau dilihat dari rankingnya masih di atas Indonesia, ya. Tapi kalau dilihat dari harga tim, Cina kalah jauh dengan Indonesia, ya. Sekarang Indonesia itu punya harga 415 sampai 420-an miliar. Sedangkan Cina sekitar 200 saja, ya. Jadi ya mohon maaf kalau 50%-nya. Tapi itu sekedar informasi, ya, agar supaya kita juga melihat perkembangannya Timnas Indonesia. Selamat Timnas Indonesia dan selamat berjuang agar supaya bisa menaklukkan Bahrain. Terima kasih. Merdeka.